Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Story Islam rahimakumullah. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan isi pembahasan pada pertanyaan kedua dalam kitab Roh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Semoga melalui video kali ini, kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dalam kitab Roh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pertanyaan kedua yang dibahas adalah, apakah ruh orang-orang yang sudah meninggal dunia bisa saling bertemu, berkunjung, dan saling mengingat? Pertanyaan ini merupakan hal penting. Adapun jawaban atas pertanyaan ini adalah sebagai berikut. Sesungguhnya, ruh itu terbagi menjadi dua. Ruh yang mendapatkan siksa dan ruh yang mendapatkan nikmat. Ruh yang mendapatkan siksa sibuk dengan siksa yang menimpanya, sehingga tidak bisa saling berkunjung dan saling bertemu. Sedangkan ruh yang mendapatkan nikmat akan bebas dan tidak tertahan, sehingga bisa saling berkunjung dan bertemu, serta saling mengingat apa yang pernah terjadi di dunia dan apa yang akan dialami para penghuni dunia lainnya. Setiap ruh bersama pendampingnya yang menyerupai amal perbuatannya. Ruh Nabi kita Muhammad SAW berada di Ar-Rafiq Al-A'la atau tempat yang sangat tinggi. Dalam sebuah riwayat dari Asy-Sya'bi, ia berkata, seorang dari kalangan Ansor datang menemui Nabi Muhammad SAW dalam keadaan menangis. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya, mengapa engkau menangis? Kemudian orang Ansor itu pun menjawab, wahai Nabi Allah, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan engkau yang lebih aku cintai daripada cintaku kepada keluargaku dan hartaku. Ketika sedang bersama istriku, aku ingat engkau, lalu ia pun menarikku, tetapi aku ingin selalu melihatmu. Tiba-tiba aku ingat, jika engkau meninggal dunia dan aku pun meninggal dunia, saat itulah aku sadar bahwa aku tidak akan bisa berkumpul lagi dengan engkau, kecuali di dunia saja. Engkau akan ditinggikan bersama para nabi, dan jika aku masuk surga, aku akan berada di tempat yang lebih rendah dari tempat engkau. Nabi Muhammad SAW tidak menanggapi perkataan orang Ansor itu, hingga turun firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 69-70, yang artinya, dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Fajr ayat 27-30, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maksudnya, masuklah ke dalam golongan mereka dan berkumpullah bersama mereka. Inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ruh saat meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengabarkan tentang keadaan para syuhada, bahwa mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan limpahan rezeki. Mereka mendapatkan kabar gembira karena akan bertemu dengan para syuhada lain yang akan menyusul sesudah mereka. Mereka mendapatkan kabar gembira berupa nikmat Allah dan karunia-Nya. Ini semua menunjukkan tentang pertemuan mereka yang bisa dilihat dari tiga sisi. Yang pertama, para syuhada hidup di sisi Tuhan mereka. Jika mereka hidup, tentu mereka bisa saling bertemu. Yang kedua, para syuhada mendapat kabar gembira dengan kedatangan saudara-saudara mereka dan juga bertemu dengan mereka. Lalu yang ketiga, lafal yastabshirun secara bahasa bisa berarti kabar gembira yang disampaikan sebagian di antara mereka kepada sebagian yang lain, seperti halnya kata yatabasyarun. Banyak riwayat yang serupa tentang hal ini.
Ibnu Abu Dunya menyebutkan dari hadis Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Ubaid bin Umair. Ia berkata, para penghuni makam saling menunggu dan menanyakan kabar. Jika ada orang yang baru meninggal, datang menemui mereka. Mereka bertanya kepadanya, apa yang telah dilakukan fulan? Kemudian, orang yang baru meninggal itu berkata, ia melakukan kebaikan. Kemudian, mereka kembali bertanya, apa yang dilakukan fulan? Lalu, orang yang baru meninggal dunia itu balik bertanya, apakah kalian belum mendengar kabarnya? Atau ia belum menemui kalian? Mereka menjawab, sesungguhnya ia belum menemui kami. Maka orang yang baru meninggal itu pun berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ia telah menempuh jalan selain jalan yang kita tempuh. Dari Soli Al-Muri, ia berkata, telah sampai kabar kepadaku bahwa ruh-ruh itu bisa saling bertemu setelah meninggal dunia. Ruh-ruh yang lebih dahulu meninggal bertanya kepada ruh yang mendatangi mereka, bagaimana tempat kembalimu? Di tubuh seperti apakah dulu engkau berada? Di tubuh yang baik ataukah yang buruk? Maka ruh yang ditanya itu pun menangis dengan sekeras-kerasnya. Dalam riwayat Muawiyah bin Yahya menyebutkan dari Abdullah bin Salamah bahwa Abu Ruhim al-Masma'i telah menceritakan kepadanya, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila jiwa seorang mukmin dicabut, ia akan disambut orang-orang yang mendapat rahmat Allah, sebagaimana orang yang akan memberitakan kabar gembira disambut di dunia. Lalu mereka berkata, lihatlah saudara kalian agar ia beristirahat karena ia dalam kesusahan. Maka mereka pun bertanya kepadanya, apa yang dilakukan fulan dan apa yang dilakukan fulana? Apakah fulana sudah menikah? Jika mereka bertanya kepadanya tentang seseorang yang mati sebelumnya, lalu yang ditanya menjawab, ia sudah meninggal sebelumku. Lalu mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Rupanya ia pergi ke induk neraka jahanam. Induknya menjadi buruk, begitu pula yang masuk di dalamnya. Sesungguhnya ruh-ruh yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ruh-ruh yang mendapatkan siksa dibedakan berdasarkan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Sehingga ruh yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat saling bertemu dan mengingat dengan ruh orang yang sudah meninggal sebelumnya. Sedangkan ruh yang mendapatkan siksa tidak dapat bertemu dan mengingat dengan ruh orang yang sudah meninggal dunia sebelumnya, karena mereka langsung dimasukkan ke dalam induk neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian gambaran beserta isi terjemahan yang dapat saya sampaikan pada pertanyaan kedua dalam kitab Roh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Semoga dari video kali ini kita semua mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.